Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Jepang, negeri yang terkenal dengan teknologi modernnya, menyimpan rahasia kuno yang mengguncang pemahaman tentang peradaban masa lalu. Struktur-struktur megalitik misterius tersebar di seluruh kepulauan, menantang logika dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan nenek moyang Jepang. Dari monumen Yonaguni yang tenggelam, hingga makam raksasa berbentuk lubang kunci. Bukti-bukti ini menunjukkan tingkat kecanggihan yang sulit dijelaskan dengan pengetahuan konvensional. Misteri semakin dalam ketika kita melihat batu-batu raksasa yang diukir dengan presisi yang luar biasa. Makam-makam yang belum pernah digali, dan struktur yang seolah-olah menentang hukum fisika. Bagaimana masyarakat kuno mampu memindahkan dan mengukir batu seberat ratusan ton? Apa tujuan sebenarnya dari monumen-monumen ini? Mengapa banyak makam kuno yang masih belum diizinkan untuk dieksplorasi? Dalam video kali ini kita akan membahas untuk kalian 14 bukti mengejutkan tentang struktur-struktur prasejarah Jepang yang mungkin menyembunyikan teknologi kuno yang hilang. Tapi sebelum masuk into video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Monumen Yonaguni. Monumen Yonaguni, juga dikenal sebagai piramida Yonaguni atau Atlantis Jepang, adalah formasi batuan bawah laut yang terletak di lepas pantai Pulau Yonaguni, bagian paling selatan dari Kepulauan Ryukyu, Jepang. Ditemukan pada tahun 1987 oleh Ki Hachiro Aratake, seorang penyelam lokal yang sedang mencari lokasi untuk mengamati hiu kepala martil. Monumen ini berupa struktur batu besar berbentuk persegi panjang dengan panjang sekitar 50 meter, lebar 20 meter, dan tinggi 25 meter. Terletak pada kedalaman sekitar 25 meter di bawah permukaan laut, monumen Yonaguni memiliki bentuk yang menyerupai piramida bertingkat dengan tepi lurus dan sudut yang tampak simetris. Struktur ini terbuat dari batu pasir dan serpi yang diperkirakan berusia sekitar 20 juta tahun. Sejak penemuannya, monumen Yonaguni telah menjadi subjek perdebatan dan spekulasi di kalangan ilmuwan dan arkeolog. Beberapa pihak seperti Profesor Masaki Kimura dari Universitas Ryukyu meyakini bahwa monumen ini adalah struktur buatan manusia yang mungkin merupakan sisa-sisa peradaban kuno yang hilang. Kimura berpendapat bahwa struktur ini dibangun setidaknya 10.000 tahun yang lalu ketika area tersebut masih berada di atas permukaan laut. Ia mengklaim telah mengidentifikasi berbagai fitur yang menurutnya menunjukkan campur tangan manusia seperti tangga, jalan, dan bahkan pahatan yang menyerupai hewan. Beberapa teori lain mengenai monumen Yonaguni menyatakan bahwa struktur ini mungkin terkait dengan mitos benua yang hilang seperti Mu atau Lemuria. Di sisi lain, banyak ahli geologi dan ilmuwan lainnya berpendapat bahwa monumen Yonaguni adalah formasi alami yang terbentuk melalui proses erosi dan aktivitas tektonik. Dr. Robert Koch, seorang geolog dari Universitas Boston, menjelaskan bahwa sudut-sudut 90 derajat dan tepi lurus yang terlihat pada monumen ini adalah karakteristik umum dari erosi batu pasir. Ia juga menunjukkan adanya formasi serupa di daerah lain di sekitar Yonaguni yang jelas-jelas terbentuk secara alami. Para skeptis berpendapat bahwa bentuk geometris dan simetris yang terlihat pada monumen ini adalah hasil dari proses geologi alami yang terjadi selama jutaan tahun. Mereka menjelaskan bahwa area tersebut terletak di zona yang rawan gempa bumi yang dapat menyebabkan retakan dan patahan pada batuan, menciptakan pola-pola yang tampak teratur. Selain itu, arus laut yang kuat di sekitar Yonaguni juga berperan dalam membentuk struktur batuan tersebut. Meskipun demikian, kontroversi mengenai asal-usul monumen Yonaguni tetap berlanjut, dengan kedua pihak terus melakukan penelitian dan ekspedisi untuk mendukung teori mereka masing-masing. Gunung Nokogiri. Gunung Nokogiri yang terletak di prefektur Chiba, Jepang adalah sebuah situs megalitik yang menyimpan misteri tentang asal-usulnya. Meskipun secara resmi dikenal sebagai tambang batu dari periode Edo yang berlangsung dari tahun 1603 hingga 1868, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa situs ini mungkin memiliki sejarah yang jauh lebih tua. Nama Gunung Gergaji diberikan oleh orang Jepang karena bekas potongan pada gunung ini mengingatkan pada gigi gergaji.
Ketelitian dan presisi dari potongan batu di situs ini menimbulkan pertanyaan tentang teknologi yang digunakan untuk menciptakannya. Potongan-potongan batu di Gunung Nokogiri sangat lurus dan bersih, menunjukkan penggunaan alat atau teknik yang jauh lebih canggih daripada yang tersedia pada zaman Edo. Pada masa itu, teknologi penggalian dan pemotongan batu masih relatif sederhana, menggunakan pahat, palu, baji, dan paku. Namun, hasil pemotongan yang terlihat di Gunung Nokogiri menunjukkan tingkat presisi yang hampir mirip dengan hasil pemotongan mesin modern. Tembok-tembok batu di situs ini mencapai ketinggian sekitar 30 meter di beberapa tempat, dengan potongan yang konsisten lurus dan sejajar sempurna dari bawah hingga atas. Kemampuan untuk menghasilkan potongan seperti ini sulit dijelaskan dengan hanya menggunakan alat-alat tradisional zaman Edo, menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan adanya teknologi yang lebih maju yang digunakan oleh peradaban kuno yang telah hilang. Aspek unik lainnya di Gunung Nokogiri termasuk jalan dan lengkungan yang diukir dengan cermat langsung ke permukaan batu gunung, serta berbagai sayatan vertikal yang sejajar sempurna satu sama lain. Hal ini menunjukkan bukti adanya upaya konstruksi dan ekstraksi batu yang monumental dengan jutaan ton batu yang dipindahkan. Skala dan presisi pekerjaan ini sulit dijelaskan jika hanya menggunakan peralatan primitif yang tersedia pada zaman perunggu. Patung Buddha raksasa. Meskipun asal-usul Gunung Nokogiri masih diperdebatkan, situs ini juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang signifikan dari periode yang lebih baru. Selama zaman Edo, orang Jepang menambahkan karya seni yang luar biasa ke situs ini. Yang paling terkenal adalah patung Buddha raksasa yang dibangun pada tahun 1783. Patung ini yang diukir langsung pada permukaan batu gunung memiliki tinggi sekitar 31 meter, menjadikannya salah satu patung Buddha terbesar di Jepang. Di sekitar patung utama terdapat lebih dari 1.500 patung batu yang lebih kecil yang dikenal sebagai rakan. Patung-patung ini tersebar di lereng gunung dan diukir dengan sangat detail. Masing-masing memiliki ekspresi wajah dan pose yang unik. Mereka menggambarkan para pengikut Buddha dalam berbagai postur meditasi dan kontemplasi. Keberadaan karya seni ini menunjukkan bahwa Gunung Nokogiri telah menjadi situs yang penting secara spiritual dan budaya selama berabad-abad. Mengingat semua bukti yang ada, muncul pertanyaan tentang tujuan asli dari situs Gunung Nokogiri. Jika situs ini memang awalnya digunakan sebagai tambang, praktik yang terlihat di sini tampaknya bertentangan dengan prinsip-prinsip pertambangan yang efisien. Penambangan batu biasanya bertujuan untuk mengekstraksi batu dalam jumlah maksimum dengan menggunakan tenaga kerja dan energi seminimal mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, pola pemotongan yang terlihat di Gunung Nokogiri menunjukkan pendekatan yang sangat berbeda. Pembuatan sayatan paralel yang sangat presisi tanpa bantuan mesin menunjukkan upaya yang luar biasa besar untuk mengekstraksi batu dalam jumlah yang relatif kecil. Selain itu, keberadaan rongga 90 derajat yang dipoles sempurna dan bersudut tepat pada batu sulit dijelaskan jika tujuannya hanya untuk mengekstraksi batu. Tingkat ketelitian dan keahlian yang ditunjukkan dalam pengerjaan batu di situs ini mengisyaratkan adanya motivasi atau tujuan lain di balik upaya tersebut. Mungkin situs ini memiliki fungsi ritual, astronomis, atau bahkan teknologi yang belum dipahami sepenuhnya. Tambang Batu Oya. Tambang Batu Oya di Utsunomiya, Jepang, merupakan situs arkeologi yang menakjubkan dan penuh misteri. Terletak di prefektur Tochigi, tambang ini memiliki kedalaman mencapai sekitar 60 meter atau 200 kaki. Sebuah pencapaian konstruksi yang luar biasa untuk standar zaman dahulu. Tambang ini menampilkan karakteristik yang sangat mirip dengan Gunung Nokogiri, terutama dalam hal potongan batu yang presisi dan tanda-tanda paralel yang terlihat di permukaan batunya. Kesamaan ini menimbulkan pertanyaan tentang teknologi yang digunakan untuk menciptakan struktur yang begitu mengesankan. Interior tambang Batu Oya sungguh menakjubkan dengan lantai yang rata sempurna, sudut-sudut 90 derajat yang presisi, dan alur-alur paralel yang konsisten. Fitur-fitur ini sulit dijelaskan jika hanya menggunakan alat-alat konvensional yang diasumsikan tersedia pada masa itu. Kemiripan yang mencolok antara tambang Batu Oya dengan Gua Longyu dan Gua Huasan di Tiongkok semakin menambah teka-teki seputar asal-usul dan metode konstruksinya.
Meskipun terpisah jarak sekitar 1.800 km, ketiga situs ini menunjukkan kesamaan yang sulit diabaikan dalam hal teknik konstruksi dan desain. Keberadaan tanda-tanda mesin paralel dan potongan batu yang sangat presisi di tambang batu Oya memunculkan teori tentang kemungkinan penggunaan teknologi canggih oleh peradaban kuno. Konsistensi dan ketepatan dalam pengerjaan batu di situs ini sulit dicapai dengan alat-alat sederhana yang umumnya dikaitkan dengan periode sejarah tersebut. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa mungkin ada teknologi yang jauh lebih maju dari yang kita bayangkan telah ada pada masa itu. Kemiripan antara tambang batu Oya, Gunung Nokogiri, dan situs-situs di Tiongkok seperti Gua Longyu dan Gua Huasan mengarah pada hipotesis tentang kemungkinan adanya peradaban global kuno yang memiliki teknologi canggih. Peradaban ini mungkin memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk membangun struktur megalitik yang luar biasa di berbagai lokasi yang terpisah jauh. Kesamaan dalam teknik konstruksi dan desain di situs-situs yang terpisah ribuan kilometer ini sulit dijelaskan tanpa asumsi adanya koneksi atau asal-usul yang sama. Meskipun teori tentang peradaban global kuno dengan teknologi canggih ini menarik, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tidak diketahui apa yang menyebabkan kemungkinan punahnya peradaban ini, meskipun beberapa spekulasi mengarah pada kemungkinan terjadinya bencana besar. Sementara itu, tambang batu Oya terus menjadi objek penelitian dan daya tarik wisata. Saat ini, situs ini telah dibuka untuk umum sebagai museum, memungkinkan pengunjung untuk menjelajahi dan mengagumi keajaiban arsitektur kuno ini sambil belajar tentang sejarah penambangan batu Oya. Ishinohoden yang terletak di kota Takasago, prefektur Hyogo, Jepang, adalah sebuah megalit menakjubkan yang telah memikat perhatian para peneliti dan pengunjung selama berabad-abad. Monumen batu raksasa ini, yang juga dikenal sebagai batu terapung, terbuat dari tufa vulkanik dan memiliki dimensi yang luar biasa, yaitu tinggi sekitar 5,7 meter, lebar 6,4 meter, dan ketebalannya 7,2 meter. Dengan berat diperkirakan mencapai 500 ton. Bentuknya yang unik menyerupai dua paralelepiped persegi panjang datar yang disusun vertikal, dengan satu sisi memiliki tonjolan berbentuk puncak piramida. Kehalusan permukaannya dan ketepatan sudut-sudutnya menunjukkan tingkat keahlian yang tinggi dalam pengerjaan batu. Ishinoden terletak di dalam cekungan besar yang membentuk kolam di dasarnya, menciptakan ilusi seolah-olah batu tersebut mengambang di atas air. Asal-usul dan tujuan pembuatan Ishinohoden masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Meskipun beberapa sumber memperkirakan pembangunannya dilakukan pada periode Jomon atau 14.000 sampai 300 sebelum Masehi. Catatan tertua yang menyebutkan keberadaannya berasal dari Harima Kokudo Fudoki yang disusun sekitar 713 sampai 717. Berbagai teori telah dikemukakan mengenai tujuan pembuatannya, mulai dari struktur penyimpanan peti mati hingga altar Zoroaster. Namun, survei radar yang dilakukan pada tahun 2008 tidak menemukan adanya rongga atau lubang di dalam batu yang membuat teori tentang fungsinya sebagai peti mati diragukan. Keberadaan Ishinohoden telah menarik perhatian sejak zaman kuno, bahkan Philipp Franz von Siebold, seorang dokter Jerman yang memperkenalkan kedokteran barat ke Jepang pada akhir periode Edo, pernah mengunjungi situs ini dan membuat sketsa detailnya. Saat ini, Ishinohoden telah menjadi bagian integral dari kompleks kuil Shinto Oshika dan ditetapkan sebagai situs bersejarah nasional Jepang pada tahun 1979. Monumen ini bersama dengan tambang batu Tatsuyama di dekatnya yang telah beroperasi selama lebih dari 1.700 tahun menjadi bukti keahlian pengerjaan batu kuno Jepang. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai teknik yang digunakan untuk mengukir, mengekstraksi, dan mengangkut batu seberat 500 ton ini, Ishinohoden tetap menjadi objek kekaguman dan penelitian. Banyak pengunjung datang ke situs ini untuk merasakan kekuatan spiritual yang dipercaya memancar dari batu tersebut, menjadikannya salah satu 3 keajaiban Jepang yang terkenal sejak zaman Edo. Keberadaan Ishinohoden terus menantang pemahaman kita tentang kemampuan teknologi peradaban kuno dan mendorong para peneliti untuk terus menggali misteri di balik penciptaan struktur menakjubkan ini. Sakafune Ishi. Sakafune Ishi, sebuah struktur megalitik yang misterius terletak di desa Asuka, prefektur Nara, Jepang.
Batu granit raksasa ini memiliki dimensi yang menakjubkan dengan panjang mencapai 5,5 meter, lebar maksimal 2,3 meter, dan ketebalan 1 meter. Permukaan atasnya dihiasi dengan serangkaian lekukan dan alur melingkar yang rumit, menambah keunikan dan daya tariknya. Nama Sakafune Ishi sendiri memiliki arti batu kapal sek dalam bahasa Jepang yang memunculkan berbagai spekulasi mengenai fungsi aslinya. Beberapa teori menyebutkan kemungkinan penggunaannya dalam proses pembuatan sake kuno atau praktik upacara tertentu. Namun, tujuan sebenarnya dari struktur megalitik ini masih menjadi misteri dan topik perdebatan di kalangan para ahli arkeologi dan sejarawan. Sakafune Ishi diperkirakan berasal dari periode Asuka yang berlangsung dari tahun 538 hingga 710 Masehi. Periode ini merupakan masa yang sangat penting dalam sejarah Jepang, ditandai dengan masuknya berbagai pengaruh budaya dari Tiongkok daratan. Pengaruh tersebut mencakup sistem tulisan, penyebaran agama Buddha, dan pengadopsian sistem pemerintahan yang lebih terstruktur. Keberadaan Sakafune Ishi di desa Asuka, yang merupakan pusat politik dan budaya pada masa itu, semakin memperkuat dugaan bahwa batu ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Jepang kuno. Beberapa teori yang berkembang menghubungkan Sakafune Ishi dengan ritual kesuburan yang dilakukan oleh Kaisar Saimei, salah satu penguasa penting pada periode Asuka. Ritual ini diyakini bertujuan untuk menjamin kesuburan tanah dan kemakmuran negeri. Lekukan dan alur melingkar yang terdapat pada permukaan batu mungkin memiliki fungsi simbolis atau praktis dalam pelaksanaan ritual tersebut. Ada pula yang berpendapat bahwa Sakafune Ishi mungkin digunakan sebagai semacam altar untuk persembahan kepada dewa-dewi atau roh leluhur. Teori lain menyebutkan bahwa batu ini mungkin merupakan bagian dari sistem pengukuran astronomi kuno, mengingat pentingnya pengamatan bintang dan fenomena langit dalam budaya Jepang masa itu. Meskipun demikian, tanpa bukti arkeologis yang lebih konkret, fungsi pasti dari Sakafune Ishi masih tetap menjadi teka-teki. Keberadaan struktur megalitik ini di desa Asuka juga menimbulkan pertanyaan tentang teknologi dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Jepang kuno dalam mengolah dan memindahkan batu sebesar itu. Hal ini menunjukkan tingkat kecanggihan tertentu dalam bidang arsitektur dan rekayasa pada masa tersebut. Kameishi. Kameishi, atau yang dikenal sebagai batu kura-kura, merupakan salah satu struktur megalitik paling menarik dan misterius yang dapat ditemukan di desa Asuka, prefektur Nara, Jepang. Artefak prasejarah ini berupa batu raksasa yang dipahat dengan keahlian tinggi hingga menyerupai bentuk kura-kura, lengkap dengan wajah yang tersenyum, menjadikannya salah satu peninggalan enigmatik dari masa lampau Jepang. Keberadaan Kameishi di wilayah Asuka memiliki arti penting dalam konteks sejarah dan arkeologi Jepang, mengingat daerah ini pernah menjadi pusat politik dan budaya Jepang kuno pada periode Asuka yang berlangsung dari tahun 538 hingga 710 Masehi. Meskipun fungsi asli dari Kameishi masih menjadi misteri yang belum terpecahkan, beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli menyatakan bahwa struktur prasejarah seperti ini mungkin digunakan sebagai penanda peristiwa astronomi atau perubahan musim di langit. Jika teori ini benar, maka Kameishi menjadi bukti nyata akan kecerdasan dan pemahaman astronomi yang tinggi dari masyarakat Jepang kuno. Keahlian yang diperlukan untuk memahat dan memindahkan batu sebesar Kameishi juga menunjukkan tingkat kecanggihan teknologi dan organisasi sosial yang tinggi pada masa itu, memberikan gambaran tentang kemampuan dan pengetahuan masyarakat prasejarah Jepang yang mungkin jauh melampaui perkiraan sebelumnya. Legenda dan mitos yang menyelimuti Kameishi semakin menambah daya tarik dan aura misteriusnya. Menurut kepercayaan yang berkembang di masyarakat setempat, batu kura-kura ini awalnya menghadap ke arah timur, namun sekarang posisinya telah berubah menghadap ke selatan. Perubahan orientasi ini sendiri sudah menjadi sumber spekulasi dan perdebatan di kalangan peneliti dan masyarakat lokal. Namun yang lebih menarik adalah cerita menakutkan yang menyertai Kameishi. Konon, jika Kameishi pernah berbalik dan menghadap ke arah barat, maka seluruh wilayah Jepang akan mengalami bencana besar, berubah menjadi lumpur atau mengalami banjir dahsyat yang akan menenggelamkan negeri tersebut. Mitos ini mencerminkan bagaimana masyarakat Jepang kuno memandang kekuatan alam dan hubungan mereka dengan lingkungan sekitar. Keberadaan mitos semacam ini juga menunjukkan bahwa Kameishi bukan sekedar artefak biasa. Oni no Sekimen dan Oni no Manaita.
Di kawasan yang sama dengan Masuda no Iwafune, terdapat sejumlah struktur megalitik lainnya yang tak kalah menarik dan misterius. Salah satu yang paling terkenal adalah Oni no Sekimen, yang dalam bahasa Indonesia berarti batu pencuci setan atau batu pencuci raksasa. Megalit ini terletak di tepi sungai Asuka dan menjadi objek perhatian karena bentuknya yang unik serta legenda yang melingkupinya. Menurut cerita rakyat setempat, Oni, yang merupakan setan atau raksasa dalam mitologi Jepang, menggunakan batu ini sebagai tempat untuk mencuci wajahnya setiap pagi. Batu Oni no Sekimen memiliki permukaan yang relatif datar dan luas, dengan panjang sekitar 5,5 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 1,2 meter. Bentuk dan ukurannya yang besar ini memang cocok dengan fungsi mitologisnya yang dilekatkan padanya. Keberadaan batu ini di tepi sungai juga menambah relevansi legenda tersebut, mengingat ketersediaan air yang diperlukan untuk aktivitas mencuci. Selain aspek mitologisnya, para ahli arkeologi menduga bahwa Oni no Sekimen mungkin memiliki fungsi praktis atau ritual dalam masyarakat kuno. Beberapa teori menyatakan bahwa batu ini mungkin digunakan sebagai semacam altar atau platform untuk upacara keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan ritual air atau pemujaan sungai. Hal ini didukung oleh fakta bahwa banyak kebudayaan kuno memiliki praktik spiritual yang terkait dengan sumber air alami. Tak jauh dari Oni no Sekimen, terdapat struktur megalitik lain yang juga terkait erat dengan legenda Oni, yaitu Oni no Maneita atau talenan setan. Batu ini memiliki permukaan yang lebih datar dan luas dibandingkan Oni no Sekimen, dengan panjang sekitar 6 meter dan lebar 4 meter. Sesuai dengan namanya, legenda setempat menyebutkan bahwa batu ini digunakan oleh Oni raksasa sebagai talenan untuk memotong korban manusia atau menyiapkan makanannya. Gambaran yang mengerikan ini menambah aura mistis dan supernatural di sekitar batu tersebut. Dari sudut pandang arkeologis, Oni no Maneita mungkin memiliki fungsi yang lebih praktis atau seremonial. Beberapa ahli berpendapat bahwa permukaan yang datar dan luas ini mungkin digunakan sebagai altar untuk persembahan atau platform untuk upacara keagamaan tertentu. Ada juga yang menduga bahwa batu ini mungkin memiliki fungsi astronomis, mengingat banyak struktur megalitik di berbagai belahan dunia yang digunakan untuk pengamatan benda-benda langit. Terlepas dari fungsi aslinya, keberadaan Oni no Maneita bersama dengan Oni no Sekimen dan struktur megalitik lainnya di area tersebut menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki signifikansi kultural dan spiritual yang besar bagi masyarakat kuno. Kompleks megalitik ini menjadi bukti nyata akan kecanggihan dan kompleksitas pemikiran serta praktik spiritual masyarakat prasejarah Jepang. Ishibutai Kofun. Ishibutai Kofun yang terletak di desa Asuka, prefektur Nara, Jepang, merupakan salah satu struktur megalitik terpenting dan paling mengesankan di negara tersebut. Diperkirakan dibangun pada awal abad ke-7 Masehi, makam batu raksasa ini diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Soga no Umako, seorang tokoh berpengaruh dalam penyebaran Buddhisme di Jepang kuno. Ishibutai Kofun menempati area seluas 51 meter persegi dan dikelilingi oleh parit. Struktur makam ini terdiri dari 30 batu granit besar dengan 2 batu terbesar membentuk atap makam yang beratnya diperkirakan mencapai 75 ton. Arsitektur Ishibutai Kofun menunjukkan keahlian teknik yang luar biasa dari masyarakat Jepang kuno. Ruang dalam makam memiliki dimensi 7,7 meter panjang, 3,5 meter lebar, dan 4,7 meter tinggi. Pengerjaan batu yang sangat presisi dan rapi menunjukkan tingkat keahlian yang tinggi dalam teknik konstruksi megalitik pada masa itu. Keseluruhan berat struktur Ishibutai Kofun mencapai sekitar 2.300 ton, menjadikannya salah satu makam batu terbesar di Jepang. Teknologi yang digunakan dalam pembangunan Ishibutai Kofun dan struktur megalitik lainnya di Jepang kuno menunjukkan tingkat kecanggihan yang mengejutkan untuk zamannya. Kemampuan untuk mengangkut, memotong, dan menyusun batu-batu raksasa dengan presisi tinggi menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang teknik konstruksi dan mekanika. Keberadaan teknologi yang terlalu maju ini dalam pembangunan struktur megalitik di Jepang kuno telah memunculkan berbagai teori dan spekulasi di kalangan para peneliti. Beberapa bahkan mengajukan hipotesis tentang kemungkinan adanya pengetahuan atau teknologi yang hilang dari masa lalu.
Namun, terlepas dari berbagai teori tersebut, kecanggihan teknologi yang digunakan dalam pembangunan struktur-struktur ini tetap menjadi bukti nyata akan keahlian dan kecerdasan luar biasa dari masyarakat Jepang kuno. Osaka Castle. Osaka Castle, atau yang dikenal dalam bahasa Jepang sebagai Osaka-jo, merupakan salah satu bukti nyata keajaiban teknologi masa lalu di Jepang. Dibangun pada tahun 1583 oleh Toyotomi Hideyoshi, kastil ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan dan ambisi sang penguasa untuk menyatukan Jepang, tetapi juga merupakan bukti luar biasa dari kecanggihan arsitektur dan teknik konstruksi zaman itu. Tembok batu raksasa setinggi 20 meter yang mengelilingi kastil dibangun tanpa menggunakan semen, menggunakan teknik yang disebut burdock filling, di mana batu-batu besar dipasang seperti potongan puzzle yang saling mengunci. Keahlian ini menunjukkan tingkat presisi dan perencanaan yang luar biasa untuk zamannya. Keunikan konstruksi Osaka Castle terletak pada penggunaan batu-batu berukuran sangat besar. Salah satu batu yang paling terkenal adalah Takoishi atau batu gurita, yang merupakan batu terbesar yang pernah digunakan dalam pembangunan tembok istana di Jepang. Takoishi memiliki ukuran yang luar biasa, yaitu 59,4 meter persegi. Selain itu, terdapat batu-batu raksasa lainnya yang digunakan dalam konstruksi kastil, dengan beberapa di antaranya memiliki berat sekitar 100 ton. Keberadaan batu-batu raksasa ini tidak hanya menunjukkan kekuatan struktural kastil, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Para wisatawan sering terpesona melihat susunan batu-batu raksasa yang membentuk tembok kokoh kastil. Teknik konstruksi yang digunakan untuk memindahkan dan menyusun batu-batu seberat ini masih menjadi misteri dan mengundang kekaguman hingga saat ini. Keajaiban teknologi lainnya terlihat pada konstruksi menara utama kastil. Meskipun dari luar terlihat memiliki 5 lantai, sebenarnya di dalamnya terdapat 8 tingkat. Hal ini menunjukkan kecanggihan desain interior yang mampu memaksimalkan ruang tanpa mengorbankan estetika eksterior. Selain itu, penggunaan ornamen emas pada atap dan detail arsitektur lainnya tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga dimaksudkan untuk mengintimidasi musuh dan menunjukkan kekuatan klan Toyotomi. Sistem pertahanan kastil juga merupakan bukti kecanggihan teknologi militer Jepang zaman itu. Jaringan kompleks yang terdiri dari 13 struktur yang ditetapkan sebagai properti budaya penting menciptakan labirin pertahanan yang rumit. Struktur-struktur ini dibangun secara strategis untuk menyesatkan musuh, melindungi menara utama, dan memastikan ketahanan kastil selama masa-masa bergejolak. Selain itu, penggunaan pari ganda dan tembok batu yang tinggi menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang strategi pertahanan berlapis. Keseluruhan desain Osaka Castle memang telah mengubah pemahaman para ilmuwan tentang teknologi konstruksi dan arsitektur Jepang kuno. Kastil ini menunjukkan tingkat kecanggihan yang luar biasa untuk zamannya, terutama dalam hal teknik konstruksi batu dan perencanaan pertahanan. Makam-makam di sisi bukit dan tebing. Makam-makam batu spektakuler di Kyushu merupakan bukti keahlian dan kecerdasan nenek moyang Jepang kuno. Dipahat langsung ke dalam sisi bukit dan tebing, makam-makam ini memanfaatkan formasi batuan alam sebagai media dan latar belakang. Pintu masuk berbentuk persegi dan persegi panjang mengarah ke ruangan dalam yang luas. Pembuatan makam semacam ini membutuhkan keterampilan mengukir batu yang presisi, serta pemahaman mendalam tentang sifat batuan untuk memastikan stabilitas struktur dalam jangka panjang. Salah satu contoh menakjubkan dari makam batu ini adalah Gua Ishinuki Nagino di distrik Nagasaki. Situs arkeologi luar biasa ini terdiri dari 48 relung dan gua kecil yang diukir sepanjang 250 meter formasi batuan dengan finishing yang terampil dan dekorasi rumit baik di fasad maupun interior. Selain Gua Ishinuki Nagino, Jepang juga memiliki situs makam batu mengesankan lainnya seperti makam pemakaman kuno Yoshimi Hyakuana. Dikenal sebagai 100 lubang Yoshimi, situs ini sebenarnya terdiri dari 216 gua pemakaman kuno yang diukir di lereng bukit. Setiap makam memiliki pintu masuk kecil berbentuk persegi yang mengarah ke interior berbentuk kubah bulat. Ukuran gua bervariasi, namun umumnya cukup besar untuk menampung 1 atau 2 jenazah orang dewasa. Beberapa makam dihiasi dengan ukiran sederhana atau relung yang mungkin digunakan untuk meletakkan persembahan atau benda peringatan. Kompleksitas dan skala dari situs-situs makam batu ini mencerminkan tingkat kecanggihan yang tinggi dari masyarakat kuno yang membuatnya.
menunjukkan bukan hanya keahlian teknis tetapi juga organisasi sosial dan kepercayaan spiritual yang kompleks. Makam Turtleback. Makam Turtleback atau yang dikenal dalam bahasa Jepang sebagai Kamezuka merupakan jenis makam kuno yang unik di Jepang. Makam-makam ini memiliki bentuk yang menyerupai cangkang kura-kura dengan bagian atas yang melengkung dan bagian bawah yang rata. Diperkirakan dibangun antara 1000 sebelum Masehi hingga 300 Masehi. Makam Turtleback mencakup periode dari akhir zaman perunggu hingga awal zaman besi di Asia Timur. Bentuk khas ini tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mencerminkan kepercayaan dan praktik pemakaman masyarakat Jepang kuno. Makam-makam ini sering ditemukan di daerah perbukitan atau lereng gunung, menunjukkan bahwa lokasi pemakaman dipilih dengan cermat untuk alasan spiritual atau praktis. Konstruksi makam Turtleback memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Batu-batu besar dipahat dan disusun dengan presisi untuk menciptakan struktur yang kokoh dan tahan lama. Interior makam biasanya terdiri dari ruang pemakaman yang cukup besar untuk menampung jenazah dan berbagai benda kubur. Beberapa makam Turtleback dihiasi dengan ukiran atau simbol-simbol religius yang memberikan wawasan tentang kepercayaan dan ritual kematian pada masa itu. Meskipun sebagian besar makam ini ditemukan di Jepang, beberapa ahli arkeologi telah menemukan struktur serupa di beberapa bagian Asia Timur lainnya, menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan adanya pertukaran budaya atau migrasi di masa lalu. Makam Turtleback memiliki signifikasi besar dalam studi arkeologi dan sejarah Jepang. Mereka tidak hanya memberikan informasi tentang praktik pemakaman, tetapi juga tentang struktur sosial, teknologi, dan kepercayaan masyarakat kuno. Banyak dari makam ini telah ditetapkan sebagai situs warisan budaya yang dilindungi oleh pemerintah Jepang. Beberapa situs makam Turtleback yang terkenal termasuk kompleks makam di Prefektur Nara dan Prefektur Osaka. Meskipun banyak makam telah terbuka untuk penelitian ilmiah, beberapa masih dianggap keramat dan tidak boleh diganggu, mencerminkan penghormatan berkelanjutan terhadap leluhur dan budaya Jepang modern. Studi lebih lanjut tentang makam Turtleback terus dilakukan untuk mengungkap lebih banyak rahasia tentang asal-usul dan signifikansi budaya mereka. Masuda no Iwafune. Masuda no Iwafune, yang berarti kapal batu Masuda, merupakan salah satu struktur megalitik prasejarah paling misterius di Jepang. Terletak di desa Asuka, Prefektur Nara, monumen batu raksasa ini telah menjadi sumber perdebatan dan spekulasi di kalangan arkeolog dan peneliti selama bertahun-tahun. Dengan berat mencapai 800 ton dan terbuat dari satu blok granit utuh, Masuda no Iwafune memiliki dimensi yang menakjubkan. Panjang sekitar 11 meter, lebar 8 meter, dan tinggi hampir 5 meter. Keunikan struktur ini terletak pada bentuknya yang tidak lazim, menyerupai gundukan raksasa dengan bagian atas yang rata, dilengkapi lubang serta pahatan berbentuk balok. Arsitektur Masuda no Iwafune sangat berbeda dengan struktur megalitik lainnya di Jepang, membuatnya semakin menarik perhatian para peneliti. Lokasinya yang berada di dekat puncak Bukit Asuka menambah kesan misterius dan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana batu seberat itu bisa dipindahkan dan dipahat dengan presisi tinggi pada zaman prasejarah. Asal-usul dan tujuan pembuatan Masuda no Iwafune masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Beberapa teori telah dikemukakan untuk menjelaskan keberadaan struktur megalitik ini. Salah satu teori yang paling kontroversial dan menarik perhatian publik adalah gagasan bahwa Masuda no Iwafune mungkin terkait dengan makhluk luar angkasa kuno. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa bentuk dan ukuran batu yang tidak biasa, serta tingkat keahlian yang diperlukan untuk membuatnya, menunjukkan keterlibatan teknologi yang jauh melampaui kemampuan masyarakat prasejarah Jepang. Mereka menyarankan bahwa struktur ini mungkin merupakan representasi kendaraan surgawi atau pesawat luar angkasa yang digunakan oleh makhluk asing yang dianggap sebagai dewa oleh penduduk setempat. Teori lain yang lebih konvensional mengemukakan bahwa Masuda no Iwafune mungkin merupakan bagian dari makam kuno yang belum selesai atau altar untuk ritual keagamaan. Beberapa ahli juga berspekulasi bahwa struktur ini mungkin digunakan untuk pengamatan astronomi, mengingat lokasinya yang tinggi dan permukaan atasnya yang rata. Kofun. Makam kuno berbentuk lubang kunci yang tersebar di Jepang telah lama menjadi subjek spekulasi dan misteri. Dibangun antara abad ke-3 hingga ke-7 Masehi,
Kofun merupakan bukti kecanggihan arsitektur dan perencanaan kota Jepang kuno. Bentuk unik lubang kunci yang khas, terutama terlihat jelas dari udara, menemukan berbagai teori tentang fungsi dan makna sebenarnya dari struktur ini. Kofun terbesar seperti Daisen Kofun di Osaka yang dikaitkan dengan Kaisar Nintoku memiliki panjang mencapai 486 meter dan tinggi 35 meter. Kompleksitas dan skala monumental Kofun ini menunjukkan tingkat keahlian teknik yang tinggi yang mungkin menyimpan pengetahuan kuno yang belum sepenuhnya dipahami. Beberapa peneliti berspekulasi bahwa orientasi dan desain Kofun mungkin memiliki signifikansi astronomi, dengan beberapa struktur berorientasi ke arah matahari terbit pada titik balik matahari musim dingin. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tingkat pemahaman astronomi dan matematika masyarakat Jepang kuno yang mungkin jauh lebih maju dari yang sebelumnya diperkirakan. Meskipun Kofun secara resmi dianggap sebagai makam kerajaan, beberapa teori alternatif menyatakan bahwa struktur ini mungkin memiliki fungsi yang lebih kompleks. Ada spekulasi bahwa Kofun memiliki fungsi sebagai observatorium kuno, pusat ritual, atau bahkan menyimpan teknologi yang belum terungkap. Penggalian arkeologi terbatas yang dilakukan di beberapa Kofun telah mengungkapkan artefak canggih seperti cermin perunggu, pedang besi, dan perhiasan yang menunjukkan tingkat keahlian metalurgi yang tinggi. Namun sebagian besar Kofun, terutama yang dianggap sebagai makam kerajaan, tetap tidak terjamah dan dilindungi ketat oleh otoritas Jepang. Pembatasan akses ini telah memicu spekulasi bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih signifikan yang disembunyikan di dalam struktur ini. Beberapa teori bahkan menyarankan bahwa Kofun mungkin menyimpan teknologi kuno yang maju atau pengetahuan yang dirahasiakan oleh otoritas modern untuk alasan yang tidak diketahui. Terlepas dari spekulasi, fakta bahwa banyak Kofun tetap tidak tereksplorasi secara menyeluruh memang menimbulkan pertanyaan tentang apa yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Meskipun klaim-klaim tentang teknologi maju yang tersembunyi mungkin terdengar fantastis, keengganan untuk membuka akses penuh ke situs-situs ini tetap menjadi spekulasi.